Arahan Presiden Jokowi yang disampaikan melalui Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak agar penanganan kasus pemerkosaan 12 santriwati oleh Heri Wirawan di Bandung dilakukan dengan tegas dan meminta agar kondisi korban diperhatikan, telah membuktikan bahwa negara hadir untuk memberi perhatian khusus terhadap penanganan kasus kekerasan seksual yang semakin menjadi-jadi. Desakan sebagian besar masyarakat agar pelaku kekerasan seksual terhadap anak bukan hanya dipidana semaksimal mungkin dan diumumkan identitasnya, melainkan juga dikenakan tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik semakin menguat. Yang menjadi pertanyaan, apakah kebiri kimia cukup efektif untuk memberikan efek jera dan bagaimana strategi yang tepat untuk menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak? Kita akan bahas topik yang spesial ini dalam acara Trending Case. Dalam perkara pencabulan yang membuat publik geram, Jaksa Penuntut Umum dikabarkan mendakwa Heri Wirawan dengan pasal berlapis, yaitu dakwaan primer dengan menggunakan pasal 81 ayat 1 dan 3, junto pasal 76D, dan dakwaan subsidiarnya menggunakan pasal 81 ayat 1 dan 3, junto pasal 76D Undang-Undang Perlindungan Anak. Yang keduanya juga dijuntokan dengan pasal 65 ayat 1 KUHP tentang perbarengan perbuatan atau concursus realis, sehingga ancaman pidananya dapat mencapai 20 tahun penjara. Meski korbannya lebih dari satu orang, ternyata Jaksa Penuntut Umum tidak mendakwa Heri Wirawan dengan pasal 81 ayat 5 Undang-Undang Perlindungan Anak, yang ketentuannya memungkinkan dijatuhnya pidana mati, seumur hidup, dan tindakan berupa kebiri kimia serta pemasangan alat pendeteksi elektronik. Tujuannya untuk mengetahui keberadaan pelaku setelah menjalani pidana penjara misalnya selama 20 tahun penjara. Terlepas dari pro dan kontra penghapusan hukuman mati dan adanya model pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun dalam rancangan KUHP, publik menanti-nantikan apakah Jaksa Penuntut Umum akan mengajukan tuntutan di luar dakwaan dengan menggunakan pasal 81 ayat 5 Undang-Undang Perlindungan Anak yang memungkinkan dikenakannya tindakan kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Berlakunya hukum acara pidana khusus yang mengharuskan pemeriksaan sidang ini berlangsung secara tertutup sekali-kali tidak boleh menghilangkan peran serta masyarakat untuk tetap mengawal kasus ini. Karena hakim senantiasa wajib menggali rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Publik berharap Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim dapat melakukan langkah-langkah progresif dan memastikan Heri Wirawan mendapat hukuman yang setimpal dengan kejahatannya. Ngomong-ngomong soal kebiri kimia, kebiri jenis ini adalah tindakan penyuntikan obat anti-androgen untuk menurunkan kadar hormon testosteron agar dorongan seksual pelaku dapat berkurang. Dengan kata lain, kebiri kimia adalah bentuk modern dari kebiri fisik yang sudah dilakukan sejak dahulu kala, misalnya dengan memotong sebagian atau seluruh alat kelamin. Permasalahannya, ketentuan kebiri kimia hanya dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 tahun, dan baru dapat dilakukan setelah terpidana selesai menjalani pidana penjaranya. Belum lagi, terdapat potensi pelaku dapat melakukan kejahatan seksual dengan cara lainnya, sebagai suatu pembalasan atas dikenakannya tindakan kebiri kimia tersebut. Apalagi, menurut salah satu mantan petinggi kejaksaan, eksekusi dari tindakan kebiri kimia cukup repot, yaitu setelah melewati serangkaian prosedur, jaksa akan memerintahkan dokter untuk melakukan pelaksanaan kebiri kimia kepada pelaku. Sementara itu, ternyata masih ada perdebatan di ranah medis, sehingga dokter dinilai belum siap. Untuk itu, mungkin pilihan yang cukup bijak untuk membuat jera pelaku kejahatan seksual terhadap anak yang korbannya lebih dari satu orang saat ini adalah pidana penjara seumur hidup, yang harus dijalani sampai yang bersangkutan meninggal dunia.
Pilihan ini sekiranya dapat mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana, sekaligus menjadi puna proxima morti yang dianggap paling dekat dengan pidana mati yang sudah banyak dihapuskan di negara-negara lain. Yang tidak kalah penting adalah perlu dipikirkan bagaimana nasib para korban dari kejahatan seksual dapat dipulihkan kondisi fisik dan psikisnya, dengan satu harapan yang besar bahwa korban-korban yang sudah pulih tidak akan menjadi seperti pelaku dan bahkan dapat menjadi agen perubahan di masa depan. Atas dasar itulah, rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual sangat penting untuk disahkan menjadi undang-undang. Karena RUU ini tidak hanya melindungi korban kekerasan langsung, akan tetapi juga memberikan pelindungan bagi keluarga korban dan saksi yang ingin memberikan kesaksian mereka selama proses hukum berlangsung. Banyaknya kekosongan hukum terkait kekerasan seksual yang terjadi selama ini di Indonesia, yaitu terkait kekerasan seksual yang juga terjadi di dunia digital, dan banyaknya fenomena-fenomena prostitusi dalam jaringan online yang melibatkan anak di bawah umur tidak dapat dijangkau sepenuhnya oleh KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Padahal, perlu masyarakat ketahui bahwa melakukan hubungan seksual dengan anak di bawah umur dengan dalih suka sama suka tetap merupakan kejahatan. Untuk itu, di tengah kedaruratan kekerasan seksual di Indonesia, kita perlu menyerukan dukungan kepada pemerintah dan DPR sebagai pembentuk undang-undang untuk menjadikan RUU penghapusan kekerasan seksual sebagai urgensi nasional. Tentu bukan hanya sekedar mengatur sanksi pidana yang berat bagi pelaku, misalnya hukuman pidana penjara seumur hidup dan rehabilitasi khusus, tetapi juga bagaimana pendampingan dan pemulihan terhadap korban untuk menatap masa depan yang baru. Adanya kabar RUU penghapusan kekerasan seksual gagal masuk prolegnas 2022 dapat menjadi pertimbangan bagi Presiden Jokowi untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu sebagai respon terhadap kegentingan yang memaksa dari darurat kekerasan seksual di Indonesia. Maraknya kasus kekerasan seksual membutuhkan aturan dan penegakan hukum yang komprehensif dan holistik, sebagaimana adagium bahwa hukum memberi tidak lebih dari yang kita butuhkan. The law gives no more than is needed. Kita butuh undang-undang penghapusan kekerasan seksual demi Indonesia yang lebih baik. Sampai jumpa kembali dengan saya, Albert Aries, dalam acara Trending Case berikutnya.